Astaghfirullah. An Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dari Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami, maksudnya para sahabat, bertanya, untuk siapa itu wahai Rasul? Maka beliau menjawab, untuk Allah, kemudian untuk kitab, kemudian untuk Rasul, kemudian untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk mereka secara umum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatifiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, adalah hadis yang sangat agung sekali, karena Islam itu berporos pada hadis ini. Islam itu berporos pada hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Adapun Tamim ibn Aus Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Berarti berjumpa dengan Rasul Tamim itu cuman 2 tahun saja, karena Rasul meninggal di tahun ke-11 Hijriah. Dan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini terkenal ubad, ahli ibadah. Dia seorang yang ahli ibadah, padahal berjumpa dengan Rasul tidak lama, tapi dia menjadi ubadus sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Dan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini juga adalah orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Satu hari Tamim ibn Aus Ad-Dari ini membawa 30 awak kapal. Kemudian di tengah lautan kapalnya dihempas gelombang. Akhirnya kemudian kapalnya terdampar di sebuah pulau. Dengan ketakutan, Tamim ibn Aus Ad-Dari selaku nahkoda kapal membawa 30 awak kapal itu masuk ke dalam pulau itu. Rupanya di dalamnya ada hutan. Dalam kondisi takut, tiba-tiba dia berjumpa dengan makhluk yang disebut dengan jassasa. Jassasa itu makhluk yang berbulu. Saking tebal bulunya, tidak tahu mana depan mana belakang, mana kubul mana dubur, tidak tahu. Saking bulunya lebat. Kemudian tiba-tiba binatang yang berbulu ini bisa bicara. Ketika ditanya, siapa anda? Maka binatang itu mengatakan, ana jassasa. Saya adalah jassasa. Jassas itu artinya mata-mata, jasus. Kemudian setelah berdialog dengan binatang ini, tiba-tiba binatang yang berbulu ini mengisyaratkan Tamim ibn Aus Ad-Dari untuk datang ke sebuah rumah, tempat ibadah yang sudah kumuh dan rusak yang berada di tengah hutan. Maka dengan ketakutanlah Tamim dengan 30 awak itu mendekati rumah itu. Rupanya dalam rumah itu ada orang besar, raksasa lah bahasa kitanya, yang sedang dibelenggu, dirantai. Kemudian seolah-olah kemudian orang ini sudah lama menunggu orang yang datang. Itulah Tamim dan juga 30 awak kapalnya. Kemudian orang yang besar ini bertanya soal beberapa soalan. Salah satunya adalah tentang nasib mata air Zughar.
Kemudian yang kedua bertanya soal kebun kurma Baisan yang ada di Palestina. Kemudian juga bertanya soal apakah sudah muncul seorang nabi atau belum, dan banyak soalan. Dan terakhir dia mengatakan kepada Tamim dan 30 awak kapalnya, kalau nabi itu sudah muncul, ikuti dia, karena dia di atas kebenaran. Tapi Tamim kemudian ketakutan, akhirnya keluar dari pulau itu dan segera melarikan diri. Setelah kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari ini melakukan safar di lautan, kemudian sampai di daerahnya, akhirnya Allah takdirkan Tamim mendapatkan hidayah, ingin masuk Islam. Kemudian berjumpa dengan Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah, 2 tahun sebelum wafatnya Rasul. Maka dia pun mengislamkan dirinya, kemudian menceritakan perjalanan dengan 30 awak kapal itu sampai terdampar, kemudian berjumpa dengan binatang yang berbulu dan raksasa yang disantai. Maka Nabi SAW memberitahu kepada Tamim, tahukah kamu hai Tamim, siapa yang kau temui itu? Tamim mengatakan tidak tahu. Maka Rasul mengatakan yang kau temui adalah Dajjal. Kemudian Nabi SAW ketika mendengar ceritanya Tamim bahwa dia tidak akan masuk kota Madinah, maka Rasul menggoyangkan tongkatnya 3 kali dan mengatakan, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Ini negeri yang baik, ini negeri yang baik, ini negeri yang baik. Artinya Tamim bin As'ad dari satu-satunya sahabat yang pernah melihat Dajjal. Dan ketika dia masuk Islam, dia punya kepakaran dalam Quran. Karena ada beberapa manusia yang mereka sanggup menghatamkan Quran dalam 1 rakaat salat. Salah satunya adalah Utsman ibn Affan. Terkadang salat witir dengan menghatamkan Quran dalam 1 rakaat. Yang kedua Tamim ibn Aus Ad-Dari. Itu 2 sahabat punya kecintaan dengan Quran. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu juga terkenal sebagai ahli ibadah, ahli dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral muslimat, muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini juga orang yang pertama kali membuat mimbar Nabi. Dulu Nabi tidak punya mimbar kalau ceramah, dia duduk di atas atau berdiri di atas pelepah kurma, kemudian dibuatkan mimbar. Dan dia juga sahabat yang pertama kali menerangi masjid Nabi dengan pelita, karena dia punya keahlian di situ. Tadinya masjid Nabi gelap, tapi kemudian diterangi dengan dibuat pelita oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Jadi dia memang punya keahlian di situ, dan banyaklah keutamaan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Taib. Jadi di sini beliau menukilkan sebuah hadis Nabi SAW. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ini sama dengan perkataan al-hajju arafah. Haji itu ditentukan dengan arafah, dengan wukuf maksudnya. Maka nasihat juga adalah sebagai penentu tegaknya agama. Jadi agama ini ditopang dan ditegakkan dengan nasihat. Kenapa demikian? Pertama, karena nasihat adalah wadhifatul anbiya. Nasihat itu pekerjaannya para nabi. Nasihat itu pekerjaannya para nabi. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, di beberapa ayat dalam Quran, salah satunya surah Al-A'raf ayat 68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ala lisani Dawud ketika menghikayatkan kisah Nabi Dawud, di mana Nabi Dawud mengatakan uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
Saya hanya menyampaikan risalah Rabbku, dan saya bagi kalian itu pemberi nasihat yang amanah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan juga atas lisan Nabi Saleh dalam Quran, di mana Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Al-A'raf 79. Wahai kaumku, aku sudah menyampaikan risalah Rabbku dan aku telah nasihati kalian. Dan di sini Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, menunjukkan bahwa nasihat itu adalah pekerjaan para nabi. Jadi kalau kita menasihati, berarti kita telah melakukan pekerjaan para nabi. Yang kedua, nasihat itu adalah salah satu bentuk baiat yang pernah Rasul membaiat para sahabat. Dalam hadis Jarir ibn Abdullah al-Bajali, dia mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslim. Kami membaiat Rasul, kata Jarir ibn Abdullah al-Bajali, di atas menegakkan salat, menunaikan zakat, dan nasihat untuk setiap muslim. Jadi nasihat adalah bagian daripada baiat para sahabat dan juga baiat kita, umat kita, kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, bahwa nasihat itu adalah tiang daripada agama. Tanpa nasihat, agama ini akan roboh. Dengan adanya nasihat, agama ini akan tegak. Kemudian yang keempat, nasihat ini menunjukkan tentang kebaikan, dalilun alal khairiyah. Artinya kalau kita ingin dianggap baik di dalam Islam ini, jadilah para penasihat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam surah Al-Imran ayat 110, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia karena kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan itu nasihat. Kemudian yang kelima, bahwa orang-orang yang senantiasa menasihati, maka mereka adalah khalifah-khalifah di permukaan bumi. Mereka adalah menjadi khalifah di permukaan bumi, sebagaimana Rasul mengatakan, ulaika khulafaullahi fil ardi. Mereka adalah para khalifah, para pemimpin di permukaan bumi ini, orang-orang yang terus memberikan nasihat. Kemudian yang keenam, bahwa nasihat adalah sifat daripada sifat seorang mukmin yang jujur, ingin memperbaiki saudaranya sebagaimana Allah sudah memperbaiki dirinya. Kemudian yang terakhir, bahwa nasihat adalah menunjukkan dalil kecintaan seorang yang menasihati ke yang dinasihati. Inilah 7 perkara kenapa nasihat itu penting. Dan makna nasihat itu artinya isalil khairi lil ghairi. Jadi nasihat itu artinya isalil khairi lil ghairi, menyampaikan kebaikan kepada orang. Menyampaikan kebaikan kepada orang itu artinya nasihat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa nasihat adalah ad-du'a'u ila ma fihi salah wa nahyu amma fihi fasad. Jadi nasihat itu mengajak manusia untuk menjadi baik dan mencegah manusia untuk menjadi rusak. Jadi kalau kita nasihati orang supaya dia baik, berarti kita ini seorang pemberi nasihat. Ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, kita cegat supaya dia menjadi baik, berarti dia itulah seorang penasihat. Jadi nasihat itu terdiri dari 2 perkara. Pertama, niat memperbaiki. Yang kedua, niat supaya menjauhkan orang dari kerusakan. Itulah nasihat. Taib, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis ini ada 5 tempat yang merupakan tempat-tempat nasihat. Apa saja 5 tempat itu? Pertama, nasihat kepada Allah. Yang kedua, nasihat untuk kitab Allah. Yang ketiga, nasihat untuk Rasul Allah. Yang keempat, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir, nasihat untuk umumnya manusia. Adapun nasihat untuk Allah, bagaimana caranya Allah dinasihati? Bukan itu maksudnya. Tapi nasihat kepada Allah itu artinya satu, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan wujudnya Allah, baik dengan uluhiyahnya Allah, baik dengan rububiyahnya Allah, baik dengan nama dan sifatnya Allah, maka kita beriman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan menjalankan yang wajib-wajib dan yang sunnah. Kemudian yang ketiga, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, mengakui nikmat Allah. Kemudian yang terakhir, bersyukur akan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah yang disebut dengan nasihat untuk Allah. Adapun nasihat untuk kitab Allah, untuk Al-Quran, pertama kita meyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran itu terjaga dari perubahan. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran itu sebagai penghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat, bahwa kita harus mempelajarinya, mendakwahkannya, bersabar ketika mendakwahkannya, menghafalnya, dan juga memahami makna-makna kalimat-kalimatnya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikannya kepada umat. Ini yang kedua. Itulah yang dimaksud nasihat kepada kitab. Adapun yang ketiga, nasihat kepada Rasul, maksudnya apa? Pertama, kita benarkan risalahnya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Nabi itu seafdal-afdalnya para Nabi. Dari semua para Nabi, Rasul kita yang paling afdal. Kemudian yang ketiga, kita yakini dia penutup para Nabi. Kemudian yang keempat, kita wajib taat kepada perintah dan juga menjauh larangannya. Kemudian yang kelima, berusaha menolongnya, baik dalam keadaan dia hidup ataupun mati. Kemudian yang keenam, kita berusaha memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Kemudian yang ketujuh, berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, mendakwahkan dan menyebarkan syariatnya, termasuk menjaga dia dan keluarganya, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak dicontohnya. Itulah diantara nasihat kepada Rasulnya. Adapun yang keempat, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ada 2. Yang pertama, para ulama, itu disebut pemimpin kaum muslimin, dengan cara kita berbuat baik kepada mereka, menghargai mereka, menghormati mereka, memberikan hak-hak kepada mereka, membela mereka. Itulah para ulama. Yang kedua, para pemimpin, pemimpin negara, dengan cara apa? Kita berikan hak rakyat kita sebagai rakyat kepada pemimpin. Dengan cara apa? Mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah, mencegah kezaliman mereka, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas perkara mereka, dan tidak melakukan seperti yang dilakukan Khawarij, menumbangkan kekuasaannya tanpa sebab. Dan yang terakhir, tentu nasihat umumnya manusia, dengan cara mengajarkan mereka apa yang bermanfaat untuk mereka, mentahdzir, memperingatkan mereka apa yang memadaratkan mereka, tidak menyakiti mereka, menghargai mereka, menanamkan sifat kasih sayang kepada anak-anak kecil di antara mereka, dan juga memuliakan orang-orang dewasa dan tua mereka. Kemudian juga kita bela hartanya, kita bela kehormatannya, kita bela nyawanya.
dan cintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itulah nasihat kepada umumnya manusia. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla. Lalu hukum nasihat itu apa? Kita menasihati orang itu hukumnya apa? Pendapat Imam Ibnu Hazm mengatakan nasihat itu fardu ain. Fardu ain setiap individu. Pendapat Imam Ibnu Battal mengatakan bahwa nasihat itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya berarti gugur bagi yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, bisa wajib bisa sunnah, tergantung kondisi. Dan itu adalah ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Lalu kapan nasihat itu menjadi fardu ain? Kalau antum tidak melakukannya, antum berdosa. Kapan nasihat itu menjadi fardu ain? Yang kalau seandainya kita ini tidak melakukannya, maka kita berdosa. Ada 3 keadaan nasihat itu menjadi fardu ain. Pertama, apabila kita diminta oleh saudara kita seorang muslim, tolong nasihati saya, maka wajib kita nasihati, walaupun hanya mengatakan bertakwalah kepada Allah. Karena hak seorang muslim atas muslim yang lainnya salah satunya apa? Idza stansaha kafan sahu, apabila saudaramu meminta nasihat, nasihati. Maka kalau seandainya ada orang yang meminta nasihat, maka wajib hukumnya kita memberikan nasihat, walaupun sekali lagi hanya ucapan bertakwalah. Kalau kita diam, apalagi mengatakan siapa saya menasihati kamu, berdosa kita, karena hukumnya fardu ain. Ya. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran, ada di depan kita ini kemungkaran, kemudian kita diam, maka berdosa kita. Maka kalau kita melihat kemungkaran dengan kedua mata kita, di depan mata kita, minimalnya kita lakukan 3 perkara. Pertama, cegat dengan tangan kita. Yang kedua, kalau tidak sanggup, cegat dengan lisan kita. Yang ketiga, kalau tidak sanggup, cegat dengan hati kita. Doakan supaya dia sadar. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ketika kita melihat ada hal-hal yang membahayakan kepada saudara kita. Umpamanya ada orang yang mencari si fulan, tahu enggak antum di mana si anu, saya akan bunuh dia. Akhirnya kemudian bahaya nih, kalau kita diam saja si anu itu akan dibunuh. Maka kita datang kepada orang yang akan dibunuh, sebaiknya kau pergi. Kau ini orang baik, kau ini orang muslim, pergi. Engkau dicari orang akan dibunuh. Maka kita wajib menasihati orang yang dalam bahaya, supaya tidak terkena bahaya. Lah inilah 3 poin nasihat itu menjadi fardu ain. Selebihnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya berarti gugur bagi yang lainnya. Ya. Taib. Adapun adab-adab nasihat. Pertama, ikhlas. Nasihat itu harus ikhlas. Karena hanya dengan ikhlas amalan kita diterima. Dan dengan ikhlas nasihat kita akan berpengaruh kepada orang yang dinasihati. Sebab kalau tidak ikhlas, jangan lagi tidak ditolak nasihatnya, terkadang tidak membawa pengaruh kepada orang yang dinasihatinya. Yang kedua, ar-rifqul walin. Nasihat itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Karena tidaklah kelembutan itu dalam sesuatu kecuali pasti menghiasinya. Kemudian yang ketiga, hendaklah nasihat itu hukum asalnya adalah sirran, sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Karena terang-terangan itu terkadang menyingkap aib, bukan sedang menasihati. Anda menasihati orang di tepi jalan, rame orang, itu sama dengan menyingkap aibnya. Maka sembunyi-sembunyi antara kita dengan dia saja, ajak ke tempat-tempat yang layak, baru kemudian kita nasihati secara baik. Kemudian juga yang keempat adalah cari waktu terbaik. Cari waktu, cari tempat terbaik. Karena kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, manusia itu ada iqbal, ada idbar. Terkadang hatinya hari ini menerima, terkadang besok pula menolak. Tergantung moodnya. Terkadang ada orang menasihati itu enjoy dia, terkadang dia marah karena lagi banyak masalah.
Maka nasihat itu juga harus disesuaikan dengan waktu, tempat, dan juga kondisi. Ini yang harus dipahami. 4. Kemudian yang kelima, pilih diksi, pilih kata. Jangan sembarang bicara ketika nasihati itu. Karena namanya kata-kata itu kan dalam setiap daerah mesti ada yang kasar, ada yang halus sekali. Maka cari yang terbaik bahasa menasihati. Karena terkadang niat baik kalau bahasa kasar ditolak nasihatnya. Maka niat baik disesuaikan juga dengan kelembutan bahasanya. Maka ini adalah adab nasihat. Kemudian juga diantara adab nasihatlah tasabbut wa ta'akud. Harus tabayun dulu. Tidak boleh kita langsung nasihati ada kabar si anu begini, nggak bisa. Kita ketika hendak menasihati itu harus tabayun dulu, betul nggak si anu begini, oh betul, baru kita nasihati. Kalau tidak betul itu sama dengan menuduh namanya. Maka penting seseorang itu at-tatsabbut. Kemudian yang terakhir al-qudwah al-hasanah. Sebelum kita menasihati orang, kita harus menjadi contoh terbaik. Kalau kita ingin menasihati maling sementara kita maling, ya kalau bisa jangan maling dulu. Kan mau nasihati maling, masa maling menasihati maling? Ya, artinya bahwa tobat dulu baru nasihati orang. Kemudian ada tambahan juga di antara para ulama tentang inzalun nas manazilahum. Ingat, manusia itu punya karakter sendiri-sendiri. Kita bicara dengan mahasiswa beda dengan anak SD. Kita bicara anak kecil beda dengan orang tua. Dudukkan posisi mereka ada di mana? Mereka orang tuakah, anak mudakah, sebayakah, anak-anakkah? Maka harus disesuaikan nasihat itu dengan kondisi mereka. Kemudian juga ada tambahan juga bahwa nasihat itu harus seperti kaca. Jadi orang yang dinasihati itu seolah-olah kita. Kalau antum ngaca, berarti yang dalam kaca itu ya antum itulah. Maka sama ketika memberikan nasihat kepada orang, anggaplah dia itu adalah cerminan daripada kita. Jadi ketika kita menasihati dia, hakikatnya dia sedang menasihati diri dia sendiri sebenarnya, supaya menjadi baik. Kita baik, dia juga baik. Ya. Jangan pandai menasihati orang, dia sendiri tak pandai menasihati diri sendiri. Itu tak bagus namanya. Nah, inilah diantara pentingnya nasihat dalam kehidupan kita ini. Jadi antum ini harus rajin belajar, karena antum inilah yang kemudian akan menjadi para penasehat. Juru dakwah itu penasehat. Tidak tahu nanti kalau sudah entah berapa tahun ke depan, ya nanti Allah Subhanahu wa taala angkat derajat antum kemudian menjadi seorang juru dakwah, seorang penasehat. Dan sekali lagi nasihat ini jangan remehkan sebuah nasihat. Jadi kalau antum nasihati guru, dinasihati ustadz, jangan remehkan sebuah nasihat. Karena nasihat ini adalah hidayah. Ya, ini pekerjaan para nabi, ikhwan. Tadi saya sudah jelaskan, ini pekerjaan para nabi, ini sebuah kebaikan. Jadi kalau ada yang menasihati itu bersyukur. Masih ada yang menasihati kita. Coba lihat orang-orang yang tidak disentuh dengan nasihat, jadi apa mereka coba? Jahat jadinya. Ya, penjahat kalau tidak diberikan nasihat tetap dia akan jahat. Yang menjadikan penjahat sadar itu karena ada nasihat. Fudail ibn Iyad itu seorang perampok, suka membunuh, suka merampas. Tapi ketika kemudian dia mendengar ayat Al-Quran yang dilantunkan seorang jariyah, terenyuh hatinya, kemudian dia pun bertobat. Akhirnya dia dari Baghdad safar dengan jalan kaki ke Mekah dan i'tikaf di Mekah, belajar dengan ulama Mekah, akhirnya jadi ulama besar. Siapa yang tidak kenal Fudail bin Iyad? Ya. Dan banyak. Abu Dzar Al-Ghifari di zaman Rasul, dia seorang perampok tetapi kemudian jadi seorang sahabat. Jadi banyak kemudian orang-orang jahat itu jadi berubah. Kenapa? Karena nasihat. Entah mendengar Quran, entah diceramahi, entah karena mungkin dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, akhirnya dia berubah. Oleh karena itulah maka jangan pernah remehkan sebuah nasihat. Jadi kalau ada ustadz-ustadz, ada pengurus-pengurus yang menasihati antum itu, jangan kemudian anggap sepele. Itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Karena nanti kita juga akan seperti itu.
Ya, minimalnya kalau antum pulang ke rumah bisa menasihati orang tua, menasihati tetangga, menasihati kawan, menasihati kaum muslimin yang tidak kenal, dan begitu seterusnya. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.